Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kembali bertemu dengan saya dalam kanal YouTube Mas Kolis Trip and Kulinare. Kali ini dari salah satu sudut kota tepian, saya akan mengajak para pemirsa untuk jalan-jalan sore, berkeliling menyusuri sudut-sudut jalan di ibu kota provinsi Kalimantan Timur ini. Di senja itu, mendadak saya terbangun dan segera bergegas untuk secepatnya mandi, sholat asar, dan segera berkemas-kemas untuk memenuhi undangan acara buka bersama di rumah Bapak Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman, Samarinda. Saya begitu terhenyak. Ternyata waktu telah menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tidak terasa, kurang dari 1 jam ke depan, waktu berbuka puasa telah tiba. Rupanya perjalanan jauh yang saya tempuh tadi pagi, yang langsung dilanjut dengan berbagai aktivitas dalam menyelesaikan tugas akhir studi di program kelas Magister Kesehatan FKM Unmul, ditambah dengan cuaca panas di bulan Ramadan, benar-benar membuat energi tubuh seolah-olah terkuras habis, dan membuat istirahat di siang itu benar-benar terasa begitu lelam. Langit kota Samarinda sore itu nampak terselimuti oleh awan jingga yang menebal yang berarak dan bergantung di langit kota tepian di senja yang indah itu. Melalui aplikasi di ponsel saya, segera sore itu saya pesan jasa Gojek, dan kendaraan roda 2 adalah pilihan yang paling bijaksana di saat situasi yang perlu cepat dan segera seperti yang terjadi pada sore hari itu. Para pemirsa sekalian, sore itu jalanan di kota tepian Samarinda penuh sesak dengan lalu lalang kendaraan yang memenuhi ruas-ruas jalan di berbagai sudut-sudut kota yang penuh sesak oleh warga yang sedang ngabuburit, mencari berbagai jenis kuliner untuk persiapan berbuka puasa. Dengan lincah, Abang Gojek membawa saya mencari dan menyusuri beberapa jalan alternatif di kota itu, berupaya menghindari kemacetan yang terjadi hampir di sebagian besar ruas jalan di kota tepian tersebut. Di sore itu tampak dari kejauhan mendung tebal bergelayut di sebagian besar langit di kota Samarinda, yang juga lebih dikenal dengan sebutan kota tepian. Kota yang bisa dipastikan akan menjadi salah satu kota penyangga dari berdirinya IKN Ibu Kota Negara yang baru, yang juga merupakan salah satu sentra penguat dari Ibu Kota Negara yang pembangunannya saat ini sudah hampir final. Dan tentunya sebagai pusat pemerintahan wilayah provinsi di Kalimantan Timur, bisa dipastikan kota tepian ini nantinya akan menjadi salah satu pusat peradaban baru, baik dari sudut pengembangan budaya, sentra industri, pendidikan, tata pemerintahan, dan berbagai pusat pengembangan bisnis dan ekonomi setelah terjadinya pergeseran IKN dari Jakarta ke wilayah Bumi Hitam tersebut. Para pemirsa sekalian, Samarinda sendiri dari sejarahnya berasal dari kata sama dan rendah. Artinya, dataran yang memiliki ketinggian yang rata dan sejajar. Kota ini pun disebut sebagai kota tepian, karena di awal perkembangannya, pemukiman di kota ini terletak dan berjajar di sepanjang garis aliran Sungai Mahakam, dari hulu hingga ke hilir. Dan Sungai Mahakam merupakan sungai terlebar di Indonesia. Sesuai dengan asal kata namanya, Maha dan Kam. Maha artinya besar dan luas, Kam artinya atau diartikan sungai. Dan Sungai Mahakam ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Sungai ini merupakan sarana penghubung, sumber kehidupan, dan sekaligus sebagai sumber kearifan lokal masyarakat di wilayah tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, siapa yang pernah minum air Sungai Mahakam, tentulah bisa dipastikan dia akan merasa sangat betah untuk tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang lama
di Pulau Kalimantan tersebut. Walaupun hal ini adalah sebuah mitos, namun memang banyak terjadi. Sudah banyak warga pendatang yang telah beberapa generasi menetap dan tinggal di kota ini. Para pemirsa sekalian yang budiman, tidak terasa saat itu sudah hampir 2/3 bulan Ramadan telah terlalui oleh umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Waktu terus bergeser, melaju sangat cepat. Dan insya Allah tidak lama lagi, bulan Syawal pun akan segera kita jumpai. Salah satu hari yang sangat istimewa, yang membuat perasaan campur aduk menjadi satu. Sedih, terharu, senang, akan campur aduk menjadi satu. Sedih karena sebentar lagi bulan yang agung dan suci itu akan meninggalkan kita. Haru dan gembira tentunya di saat umat muslim merayakan hari kemenangan. Hari-hari yang sangat membahagiakan tentunya. Dan begitupun dengan perjalanan studi yang saat ini lagi kami jalani di program Magister Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Mula Warman yang telah masuk pada babak akhir. Para pemirsa sekalian, sejenak saya akan mengajak para pemirsa untuk menengok kilas balik dari perjalanan kami di semester keempat sebagai salah satu tahap semester akhir di program Pasca Sarjana ini. Masih lekat dalam benak kami saat masing-masing dari kami mendapatkan arahan dan tugas dari dosen pembimbing kami untuk mencari dan menggali salah satu permasalahan kesehatan yang paling urgent di tempat kami bekerja. Tentunya sesuai dengan peminatan yang kami ambil, baik itu dalam bidang kebijakan, epidemiologi kesehatan, promosi kesehatan, maupun bidang isu gizi mutakhir yang terjadi saat ini. Yang nantinya akan dijadikan sebagai latar belakang masalah dalam tesis yang kami susun dengan mengacu pada teori dasar dari berbagai literatur dan berbagai sumber referensi yang ada, yang tentunya dengan menggunakan metodologi yang sesuai berdasarkan hipotesa awal yang telah dibangun. Laksana menaiki susunan anak tangga yang panjang membentang. Setahap demi setahap haruslah kami lalui dengan penuh keyakinan, penuh kepastian, dan bersungguh-sungguh. Dengan semangat yang harus tetap kami jaga, kami harus tetap fokus dan terus berprogres. Dengan sebuah keyakinan, insya Allah semua akan dapat terlewati jika kami istiqomah. Begitu pesan dari dosen-dosen pembimbing kami. Dan tentunya kami harus bijak dan cerdas dalam membagi setiap sekat dan ruang yang ada di otak kami, yang terbagi dalam beberapa dimensi fokus secara bersamaan, antara urusan pekerjaan, urusan organisasi, urusan keluarga, urusan sosial kemasyarakatan, dan urusan kampus, serta berbagai kesibukan yang lainnya, yang tentunya kami harus bijak dalam memprioritaskan fokus perhatian kami. Kepekaan untuk membaca dan menganalisis situasi serta menetapkan titik fokus sangatlah diperlukan dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, supaya tidak terkalahkan satu dengan yang lainnya, dan semua bisa berjalan beriringan sesuai dengan harapan dan akan berakhir indah pada waktunya nanti. Dalam bahasa Sanskerta, kita mengenal istilah Jerbasuki Mawabea. Semua perlu pengorbanan, semua perlu perjuangan, dan semua perlu pengerahan segenap sumber daya yang kita miliki. Semangat, waktu, biaya, ketekunan, kesabaran, kesungguhan, dan keuletan, supaya bisa mencapai tahap demi tahapan sampai pada titik tangga terakhir nanti. Sekejap dan tak terasa, saat ini kami sudah di titik puncak perjuangan. Segenap usaha, ikhtiar, dan doa, serta perjuangan harus lebih kami tingkatkan kadarnya.
dan semoga dalam tahapan ini bisa segera kami selesaikan. Rasanya sudah tidak sabar lagi kami untuk masuk dalam tahap pendadaran. Baju toga dan selempang tanda kelulusan sudah menari-nari di pelupuk mata kami dan seringkali menjadi penghias mimpi. Mimpi dan harapan serta keinginan yang sangat kuat untuk bisa memberikan yang terbaik dan segera menyelesaikan tugas mulia dalam menyelesaikan studi ini, sehingga nantinya bisa ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat Kaltim. Dan kita sebagai orang hitam harus bertekad dan mempunyai sebuah keinginan yang kuat untuk dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebentar lagi bangunan IKN Ibu Kota Negara akan berdiri kokoh di bumi hitam ini, dan kita sebagai orang hitam harus siap dan mau tidak mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berbagai bidang pembangunan. Seperti layaknya cakrawala senja di kota tepian di sore itu, tampak dari kejauhan gagahnya pilar-pilar bangunan jembatan Mahakam yang ditopang puluhan pilar-pilar kokoh yang membentang menghubungkan dua sisi sungai yang saling berjauhan antara satu sama yang lainnya, menjadi suatu simbol kesatuan garis hubung yang saling menguatkan. Begitulah semangat masyarakat di bumi hitam untuk senantiasa bersinergi dan selaras menyambut gaung pembangunan menuju terwujudnya sebuah pusat peradaban di bumi Nusantara ini. Dan seiring dengan akhir perjalanan di senja itu, azan maghrib pun telah berkumandang. Allahumma lakasuntu, wa bika amantu, wa ala rizkika abtortu, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima rosaktana, wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan sukses menjalankan ibadah hingga datangnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tetap jaga kesehatan, senantiasa berpikir positif, kreatif, inovatif, dan jangan lupa untuk berbahagia. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin.
Demikian para pemirsa, ulasan perjalanan senja di kota tepian. Sampai berjumpa lagi pada edisi tayangan konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.